Anime ini bercerita tentang seorang siswa SMA yang biasa-biasa saja, atau sering disebut sebagai karakter NPC. Namun, secara tidak sengaja, ia terikut ke dalam sebuah isekai. Meskipun sebenarnya ia tidak terpilih, ia mendapatkan kekuatan yang memiliki potensi sangat besar. Cerita dimulai dengan Usato, seorang siswa SMA biasa, yang sedang dalam perjalanan pulang sekolah. Karena hujan deras dan lupa membawa payung, dia memutuskan menunggu hujan reda. Namun setelah lama menunggu, hujan tak juga berhenti, membuat Usato merasa gelisah. Di tengah penantiannya, Usato bertemu dengan Inumaki dan Kazuki, dua siswa paling populer di sekolah karena penampilan dan kepintaran mereka. Usato yang merasa dirinya hanyalah siswa biasa menjadi canggung saat berbicara dengan mereka. Kazuki melihat Usato tidak membawa payung, jadi dia meminjamkan payungnya dan mengajak Usato pulang bersama. Usato terkejut menyadari bahwa Kazuki dan Inumaki sebenarnya ramah, berbeda dari anggapannya selama ini bahwa mereka sulit didekati karena popularitas mereka. Di tengah perjalanan, Kazuki dan Inumaki mendengar suara lonceng aneh, namun Usato tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki mereka. Saat Usato tersadar, dia sudah berada di dalam sebuah istana. Di hadapan mereka, muncul seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Raja Lot, penguasa kerajaan Linger. Raja Lot menjelaskan bahwa dia telah memanggil mereka dari dunia lain untuk menjadi pahlawan di kerajaannya. 2 tahun lalu, kerajaan Linger diserang oleh Raja Iblis, dan meskipun mereka berhasil bertahan, kekuatan musuh kini semakin besar. Raja Lot merasa butuh bantuan para pahlawan dari dunia lain. Kazuki, yang marah karena dibawa tanpa izin, meminta Raja Lot untuk memulangkan mereka. Namun Raja berkata bahwa dia hanya bisa memanggil mereka, tidak bisa memulangkan mereka. Kazuki semakin marah, tapi Usato berusaha menenangkannya. Raja Lot pun meminta maaf dan berjanji akan mencari cara untuk memulangkan mereka suatu hari nanti. Inumaki kemudian bertanya, mengapa mereka dianggap sebagai pahlawan. Seorang wanita bernama Welsi, yang merupakan bawahan raja, menjelaskan bahwa hanya orang-orang dengan potensi besar yang bisa dipilih oleh lingkaran sihir, dan mereka yang terpilih akan mendengar suara lonceng. Mereka pun menyadari bahwa Usato hanya terseret karena berada di dekat Kazuki dan Inumaki saat itu. Namun, Usato tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena dia juga bosan dengan rutinitas sekolah. Welsi membawa mereka untuk memeriksa kekuatan sihir masing-masing. Inumaki memiliki sihir petir berwarna kuning, Kazuki memiliki sihir cahaya berwarna putih, sedangkan Usato mendapatkan sihir berwarna hijau. Melihat hal ini, Welsi segera membawa Usato ke hadapan Raja dan menjelaskan tentang sihir hijau milik Usato. Raja terkejut dan langsung memerintahkan Welsi untuk menyembunyikan Usato di tempat yang aman, karena ada seseorang di kerajaan ini yang sangat terobsesi dengan sihir hijau. Namun, tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Rose, yang membuat semua orang di istana ketakutan karena dialah orang yang terobsesi dengan sihir hijau itu. Rose adalah kapten unit penyelamat kerajaan, dan dia datang untuk memeriksa keadaan para pahlawan. Raja dengan gugup mencoba meyakinkan Rose bahwa para pahlawan baik-baik saja dan sedang berada di ruang kristal sihir. Namun, saat Rose hendak pergi ke sana, Usato yang bingung bertanya pada Raja, apa artinya jika kristal sihir berwarna hijau? Mendengar itu, Rose langsung berbalik dan ingin membawa Usato. Raja dengan cepat memerintahkan Welsi untuk menjauhkan Usato dari Rose, tapi Rose dengan mudah menangkap Usato. Rose mengatakan pada Raja bahwa dia akan melatih Usato menjadi anggota unit penyelamat kerajaan. Meskipun Raja menolak, Rose tetap membawa Usato pergi tanpa memedulikan perintahnya. Inumaki dan Kazuki yang khawatir bertanya-tanya apakah Usato akan baik-baik saja, serta apa sebenarnya kekuatan Usato. Welsi menjelaskan bahwa Usato memiliki sihir penyembuhan, yang sangat jarang ditemui di kerajaan ini. Rose adalah salah satu penyihir penyembuh tersebut. Karena itu, Rose sangat terobsesi pada orang yang memiliki sihir penyembuhan. Welsi menambahkan bahwa Rose bukanlah orang jahat, hanya saja metode latihan Rose sangat ekstrim, sehingga banyak bawahannya tidak sanggup dan kabur darinya. Rose kemudian menjelaskan pada Usato bahwa dia akan melatihnya sebagai bagian dari unit penyelamat kerajaan. Dia juga mengatakan bahwa mulai sekarang Usato akan tinggal bersama bawahannya yang lain,
Rose menambahkan walaupun mereka bawahannya namun mereka tidak memiliki sihir penyembuh. Dia menegaskan bahwa hanya ada 2 penyihir penyembuh di bawah komandonya, dan keduanya sedang bertugas di tempat lain. Keesokan harinya, Kazuki dan Inumaki mengunjungi Usato. Usato memberitahu mereka bahwa dia sudah memutuskan untuk menjalani pelatihan dan menjadi bagian dari unit penyelamat. Sementara Kazuki dan Inumaki akan mulai berlatih untuk menjadi pahlawan. Usato berjanji pada dirinya sendiri untuk berlatih sekuat tenaga agar suatu hari nanti bisa membantu Kazuki dan Inumaki. Pelatihan Usato pun dimulai. Pada hari pertama, Rose meminta Usato untuk membaca dan menghafal buku yang berisi pengetahuan tentang kerajaan, ras, dan monster yang ada di dunia itu. Keesokan harinya, Rose memaksa Usato berlari hingga tubuhnya lemas. Setiap kali Usato mencoba beristirahat, Rose memukulnya, bahkan ketika kakinya terkilir. Rose akan segera menyembuhkan kakinya dan menyuruhnya untuk terus berlari. Hal itu berlangsung selama beberapa hari. Latihan berat tersebut mendorong tubuh Usato ke batasnya, hingga ia mulai merasakan kekuatan penyembuhan dan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Usato pun mulai menambah beban saat berlari dan meningkatkan latihan fisik lainnya. Rose menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan fisik ini adalah untuk mempercepat proses evakuasi korban di medan perang, karena makin cepat dia lari semakin cepat pula proses evakuasi. Sebulan kemudian, Kazuki dan Inumaki datang mengunjungi Usato lagi. Mereka sangat terkejut melihat betapa ekstrimnya latihan yang dijalani Usato. Seorang panglima militer bernama Siglis, yang juga pelatih Kazuki dan Inumaki, menegur Rose karena menganggap latihannya terlalu berlebihan. Namun, Rose menghiraukannya dan berkata bahwa dia punya caranya sendiri dalam melatih Usato, dan dia tahu potensi besar yang dimiliki Usato. Rose memberi izin kepada Usato untuk beristirahat dan mengobrol dengan teman-temannya. Kazuki kemudian memperkenalkan gadis yang datang bersama mereka, yaitu Celia, putri Raja Loud. Kazuki menjelaskan bahwa pelatihan mereka sangat berbeda, karena pelatih mereka selalu memperhatikan kondisi fisik dan mental mereka, berbanding terbalik dengan metode latihan ekstrim yang dijalani Usato. Namun, Usato mengatakan meskipun latihannya sangat berat, ia mulai terbiasa dan bahkan merasa senang berada di sana. Usato juga bertekad untuk terus berlatih keras agar suatu hari nanti bisa membantu Kazuki dan Inumaki. Rose membawa Usato ke sebuah hutan yang terkenal sebagai sarang monster. Rose memberitahu Usato bahwa dia harus membunuh seekor beruang monster dewasa dan tidak boleh pulang sebelum berhasil melakukannya. Usato menolak dan protes, karena selama ini dia hanya dilatih untuk berlari, bukan bertarung. Namun, Rose tidak peduli dan langsung melemparkannya ke dalam hutan. Usato yang baru saja mendarat langsung berhadapan dengan monster beruang. Karena panik, dia langsung berlari dan melompat ke sungai untuk melarikan diri. Setelah berhasil selamat dari kejaran monster beruang itu, dan karena hari sudah hampir malam, dia memutuskan untuk tidur di atas pohon dan melanjutkan misinya besok pagi. Keesokan harinya, Usato mulai menyusuri hutan untuk menemukan sarang monster beruang. Namun, di tengah perjalanan, dia justru menemukan seekor kelinci yang terluka. Usato langsung menyembuhkan kelinci itu, dan sebagai hasilnya, kelinci tersebut mulai mengikutinya. Usato lalu mencoba bertanya pada kelinci itu tentang lokasi sarang monster beruang. Anehnya, kelinci itu ternyata mengerti dan menuntunnya ke sana. Usato memutuskan untuk mengamati kawanan monster beruang itu selama beberapa hari sebelum menyerang. Suatu hari, ketika Usato hendak minum, tiba-tiba kelinci yang bersamanya melihat sesuatu. Usato mengikuti kelinci itu dan mendapati seekor monster ular yang menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja, Usato dan kelinci merasakan ketakutan yang luar biasa. Menyadari bahaya besar, mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak mengganggu monster tersebut. Sementara itu, Kazuki dan Inumaki datang mengunjungi Usato, namun diberitahu bahwa Usato sedang latihan di hutan. Kazuki merasa khawatir, tetapi Inumaki meyakinkan bahwa selama Usato bersama Rose, dia akan aman. Setelah beberapa hari mengamati kawanan monster beruang, Usato memutuskan untuk menyerang mereka keesokan harinya. Namun, saat tiba di sarang, dia mendapati bahwa monster beruang itu sudah mati, dibunuh oleh monster ular yang sebelumnya ia temui. Hanya anak beruang yang selamat.
Usato, yang lebih takut dimarahi Rose karena gagal menyelesaikan misinya, berencana untuk menyerang monster ular itu sebagai gantinya. Sebelum pergi, dia mempersiapkan senjata sederhana dari ranting kayu. Saat sampai di tempat monster ular, Usato terkejut melihat anak beruang tersebut sedang bertarung melawan monster ular untuk membalaskan dendamnya. Usato memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang mata monster ular, namun serangan itu tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Monster ular kemudian membalas dengan menggigit tangan Usato. Beruntung, Usato berhasil melepaskan diri dan menyembuhkan racun dari luka tersebut. Usato tidak menyerah, dan dengan bantuan anak beruang, dia akhirnya berhasil mengalahkan monster ular itu. Namun, monster ular itu bangkit lagi. Usato yang sudah kehabisan tenaga tidak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba Rose muncul dan menghancurkan monster ular itu dengan satu pukulan. Kelinci yang selama ini mengikuti Usato ternyata adalah peliharaan Rose, yang ditugaskan untuk mengawasi Usato. Rose awalnya tidak berniat ikut campur dalam misi Usato, tetapi karena monster ular itu telah dimodifikasi oleh pasukan Raja Iblis, Rose terpaksa turun tangan. Dia menjelaskan bahwa monster ular itu sekarat setelah kabur dari peperangan 2 tahun yang lalu, dan dia tidak menyangka kalau monster itu bersembunyi di hutan selama ini. Rose kagum dengan usaha keras Usato, karena bahkan pasukan elit kerajaan tidak mampu mengalahkan monster ular tersebut. Melihat bahwa anak beruang itu menyukai Usato, Rose memutuskan untuk memberikannya kepada Usato sebagai peliharaan. Rose mengatakan bahwa Usato telah lulus kualifikasi untuk berdiri bersamanya di medan perang, karena dia melihat potensi besar dalam ketahanan fisik, mental baja, dan ketangguhan Usato yang bahkan tidak dimiliki oleh 2 murid penyembuh lainnya. Rose juga memberitahu Usato untuk bersiap-siap, karena pasukan Raja Iblis akan segera menyerang. Di sisi lain, Raja Iblis memerintahkan bawahannya, Amira, untuk memimpin pasukan yang akan menyerang kerajaan Linger. Dalam persiapannya, Amira bertemu dengan dokter monster bernama Hiriluk, yang menunjukkan padanya monster ular hasil modifikasinya yang disebut Baljina. Hiriluk menjelaskan bahwa Baljinak berbeda dari monster ular sebelumnya karena 2 kali lebih kuat. Amira berharap kata-kata Hiriluk benar karena monster ular sebelumnya kabur setelah terluka dalam pertarungan dengan komandan pasukan Linger, bernama Siglis. Amira juga menambahkan bahwa bukan hanya Siglis yang harus diwaspadai, tapi juga Komandan Rose dan pasukannya. Pasukan Rose terkenal karena selalu membawa prajurit yang terluka ke belakang garis pertahanan untuk disembuhkan, yang membuat pasukan Raja Iblis dipukul mundur 2 tahun lalu. Namun kali ini, sebagai pemimpin, Amira tidak bisa turun langsung ke medan perang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa serta Ksatria Hitam, salah satu prajurit terkuat di pasukan Raja Iblis. Rose memberitahu Usato bahwa dia diizinkan untuk memelihara beruang itu sebagai aset unit penyelamat kerajaan. Mendengar hal tersebut, Usato sangat senang dan memberi nama beruang itu Blurin. Rose kemudian menyuruh Usato berlari sambil menggendong Blurin sebagai simulasi di medan perang. Usato harus menganggap Blurin sebagai seseorang yang membutuhkan pertolongan medis. Saat berlari, Usato juga mendapat gangguan dari murid-murid lain untuk menciptakan suasana yang lebih nyata, seperti di medan perang. Usato merasa tubuhnya lebih cepat lelah dari biasanya. Rose menjelaskan bahwa itu wajar karena manusia cenderung lebih cepat lelah saat tegang, takut, atau gelisah. Rose kemudian memulihkan tenaga Usato dan menyuruhnya berlari sambil menggendong Blurin mengelilingi kota dan istana. Awalnya, warga kota tampak takut melihat Usato yang menggendong Blurin. Namun, setelah melihat Usato mengenakan seragam unit penyelamat kerajaan, mereka tidak lagi takut karena sudah terbiasa melihat latihan-latihan ekstrim dari unit penyelamat kerajaan. Di perjalanan, Usato bertemu dengan Orga. Orga menyapanya dan menjelaskan bahwa dia dan adiknya adalah murid Rose yang juga memiliki kekuatan penyembuhan. Namun, saat ini mereka ditugaskan di klinik kota, meski mereka akan membantu Rose di saat-saat genting. Usato kemudian bertanya apa tugas Orga saat di medan perang. Orga menjawab bahwa Rose dan murid-murid yang tidak memiliki kemampuan penyembuhan akan menggendong prajurit yang terluka dan membawanya ke belakang garis pertahanan untuk disembuhkan oleh dia dan adiknya. Mendengar hal ini, Usato jadi gugup karena Rose mengatakan bahwa dia akan berada di garda terdepan bersamanya. Usato mulai meragukan kemampuannya,
Tapi Orga menenangkannya dengan mengatakan bahwa Rose tidak akan memilih orang sembarangan. Kata-kata Orga itu membuat kepercayaan diri Usato meningkat. Usato kemudian melanjutkan perjalanannya menuju istana. Di sana, dia bertemu dengan Inumaki dan membantu menyembuhkan tangan Inumaki yang terluka karena terlalu sering menggenggam pedang. Usato juga menanyakan tentang Kazuki. Inumaki menjelaskan bahwa saat ini Kazuki sedang berlatih di luar kerajaan bersama Komandan Siglis untuk mendapatkan pengalaman bertarung melawan monster. Inumaki menambahkan bahwa dia juga akan pergi berlatih setelah Kazuki kembali. Dalam perjalanan pulang, Usato bertekad untuk tidak tertinggal dari Inumaki dan Kazuki, sehingga ia memutuskan untuk berlatih lebih keras. Besoknya, Rose memberitahu Usato bahwa dia diminta oleh Raja Lot untuk menemani Inumaki berlatih di hutan. Raja berpikir bahwa kemampuan penyembuhan Usato akan sangat berguna jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok bandit. Meski begitu, Inumaki dengan mudah mengalahkan mereka menggunakan sihir petirnya. Di tengah-tengah pertarungan, sekelompok monster babi hutan tiba-tiba muncul dan berlari ke arah mereka, menabrak Inumaki. Usato berusaha menyelamatkan Inumaki, tetapi mereka malah terpental ke sebuah sungai, membuat mereka terpisah dari yang lain. Usato dan Inumaki berhasil mencapai tepi sungai, dan Usato segera menyembuhkan luka-luka Inumaki. Karena hari sudah sore, mereka memutuskan untuk mencari tempat istirahat dan akan mencari yang lain keesokan paginya. Mereka menggunakan kekuatan Inumaki untuk menangkap ikan dan menyalakan api. Kazuki mendengar bahwa Usato dan Inumaki hilang. Dia menjadi sangat khawatir dan berniat mencarinya. Namun, Rose menghentikannya. Rose mengatakan bahwa selama Usato bersama Inumaki, mereka pasti akan baik-baik saja, karena Rose sangat percaya bahwa muridnya tidak akan mati dengan mudah. Di malam itu, Inumaki bercerita kepada Usato bahwa dia sangat senang berada di dunia ini dan tidak ingin kembali ke bumi, karena di bumi, dia merasa terkekang. Usato memahami perasaan Inumaki karena dia juga pernah merasakannya. Saat di bumi, Usato merasa bosan dengan hidupnya yang biasa-biasa saja, tanpa ada yang istimewa. Namun di dunia ini, Usato merasa lebih hidup dan bahagia. Saat ini, tujuan utama Usato adalah menjadi anggota unit penyelamat untuk melindungi Kazuki, Inumaki, dan orang-orang di kerajaan. Inumaki jadi kagum dengan ketulusan hati Usato. Keesokan paginya, Blurin dan yang lain berhasil menemukan Usato dan Inumaki berkat penciuman tajam Blurin. Akhirnya, mereka semua bisa pulang dengan selamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih.